kita akan berfokus pada seseorang keturunan Italia bernama Tony Vallelonga yang menjalani profesinya sebagai pelayan di sebuah klub. Namun, karena kemampuan dan postur tubuh yang cukup kekar yang dimilikinya, dia kerap kali ditugasi bosnya untuk merangkap sebagai tenaga keamanan jika di klub terjadi keributan kecil. Tidak hanya itu, Tony yang juga sering dipanggil Tony Lip memiliki kebiasaan yang licik untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Malam itu, di klub tempat dia bekerja telah kedatangan seorang tamu yang istimewa. Rupanya, orang itu adalah seorang petinggi mafia. Sebelum memasuki klub, dia menitipkan sebuah topi kebanggaan miliknya yang amat berharga. Dia sampai mengancam penjaga penitipan barang jika dia sampai menghilangkan, maka hal yang mengerikanlah yang akan dia terima. Bos mafia itu pergi setelah memberikan peringatan. Namun tidak lama Tony datang dan meminta penjaga barang untuk memberikan topi mafia itu padanya. Tentu saja wanita itu menolak. Namun dengan beberapa uang sogokan yang Tony berikan, akhirnya si penjaga memberikan topi yang Tony minta. Tidak lama klub menjadi ramai. Si bos mafia marah besar. Topi yang selama ini dia banggakan kini hilang. Si penjaga wanita pun tidak mengaku dengan keberadaan topinya yang jelas-jelas bersekongkol dengan Tony. Si bos mafia mengancam jika sampai topinya tidak ditemukan, maka dia akan membakar kafe ini. Kafe pun ditutup untuk sementara. Tiba-tiba Tony muncul di hadapan bos mafia ini dengan menyerahkan topi yang dia tunggu-tunggu. Si bos mafia kembali senang dan Tony pun mendapatkan kehormatan dari petinggi mafia ini dan menganggap Tony sebagai teman dekatnya. Ternyata semua kejadian ini sudah Tony rencanakan sejak awal untuk mengambil perhatian dari petinggi mafia itu. Itulah sekilas rutinitas yang dijalani Tony sehari-hari untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Tony tinggal di sebuah apartemen yang cukup besar. Dia tidak hanya tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Di sana, dia juga tinggal bersama ayah mertua, saudara ipar, dan beberapa keponakannya. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan yang menetap. Mereka lebih sering menghabiskan waktu dengan menonton TV bersama-sama. Suatu hari, istri Tony yang bernama Dolores sedang mempekerjakan orang kulit hitam untuk memperbaiki saluran pipa di dapur. Tampak mereka sedang minum minuman yang disuguhkan oleh Dolores. Tony yang melihatnya terlihat tidak nyaman dengan pemandangan yang sedang dia hadapi. Tidak lama setelah tukang pipa pergi, Tony langsung membuang gelas yang sebelumnya dipakai kedua tukang tadi. Ternyata Tony merasa risih dengan orang kulit hitam. Ternyata selain licik, Tony juga merupakan seseorang yang rasis. Berbeda dengan istrinya, Dolores cukup bisa menerima perbedaan di antara lingkungan rumah di sekitarnya. Dia pun kembali mengambil gelas yang sempat dibuang oleh suaminya. Tony yang sekarang menjadi pengangguran mencari pekerjaan apa saja demi mendapatkan penghasilan. Saudara iparnya, Johnny, mengajak dia ke sebuah kafe. Di sana mereka disambut oleh pemilik kafe dan Pauli si gendut yang memiliki rekor terbanyak pemakan hotdog. Tony menantang mereka untuk melakukan kompetisi memakan hotdog terbanyak. Demi $50 yang dijanjikan oleh pemilik kafe, kompetisi pun dimulai. Tampak kesulitan yang terlihat dari wajah Tony yang mencoba melahap hotdog sebanyak-banyaknya. Singkat cerita, Tony kembali pulang bersama anaknya. Dia pun bercerita pada Dolores bahwa dia baru saja mengikuti sebuah taruhan di sebuah kafe. Raut wajah Dolores langsung berubah. Dia tidak mau terbebani lagi dengan masalah keuangan yang dihadapi keluarganya. Namun, raut wajahnya seketika berubah setelah Tony mengeluarkan $50 hasil taruhannya yang menandakan bahwa dia telah memenangkan pertaruhannya di kafe tadi. Di tengah-tengah keseruan mereka, Tony mendapatkan telepon dari mantan atasannya sewaktu bekerja di klub terdahulu. Bosnya menawarkan sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang supir pribadi seorang dokter. Tony yang tidak memiliki pekerjaan pun langsung menerima tawarannya. Keesokan harinya, Tony tiba di kediaman dokter yang akan menjadi majikannya. Namun ternyata di sana bukan hanya dia yang melamar, melainkan di sana sudah ada beberapa orang yang tampak lebih siap dan lebih berpengalaman dibanding dirinya. Tibalah giliran Tony untuk diwawancara. Dia sempat terkesima dengan keadaan rumah yang serba mewah dan juga antik. Tak lama seorang kulit hitam datang, duduk di sebuah kursi besar. Dialah dokter yang akan merekrutnya menjadi seorang supir, dan orang itu bernama Dr. Shirley. Shirley yang ternyata adalah seorang maestro musik akan melakukan sebuah tur konser dalam waktu yang cukup panjang, kurang lebih selama 2 bulan. Sebelum merekrut Tony, Dr. Shirley memastikan bahwa supir yang akan direkrutnya tidak hanya akan mengantarkan dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia harus bersedia menjadi pelayan yang akan mencuci baju dan sepatunya, sekaligus menjadi bodyguard selama tur konsernya, mengingat pada masa itu rupanya kesenjangan sosial antar kulit hitam dan kulit putih sangat begitu mencolok. Shirley tahu betul keselamatannya bisa terancam selama menjalankan tur.
Tony yang memang sejak awal tidak begitu senang dengan orang kulit hitam langsung memilih pulang. Dia pun sempat bernegosiasi pada Shirley jika dia akan merekrutnya, dia harus sanggup memberikan upah $125 dalam sehari, lebih tinggi dari yang ditawarkan. Hal ini tentu membuat Shirley berpikir 2 kali. Keesokan harinya di pagi buta, Tony mendapatkan telepon dari Shirley. Setelah menimbang-nimbang, track record Tony yang mampu mengatasi masalah dengan caranya sendiri membuat Shirley tertarik dan menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh Tony. Kini Tony pun bertemu dengan utusan perusahaan rekaman Shirley Bernaung. Diberikan sebuah buku dengan tulisan Green Book, buku yang berisi tentang destinasi wisata dan beberapa tempat penginapan yang bisa menerima tamu orang kulit hitam. Tony pun siap menjemput Shirley di apartemennya. Di sana, Tony berkenalan dengan Oleg yang memainkan cello dan George sebagai bass. Bersama Shirley, mereka adalah trio Don Shirley. Mereka pun siap berangkat menuju tujuan pertama tur mereka, yaitu kota Pittsburgh. Di perjalanan, Tony berkendara dengan gayanya yang selengean. Tony juga mencatat setiap instruksi Shirley untuk selalu menyiapkan alat musik yang sesuai dengan spesifikasi yang dia minta, sesuai dengan kontrak perjanjian yang dibuatnya bersama pihak promotor. Tibalah dia di pentas pertama Shirley. Tony sangat terkesan dengan kemahiran Shirley yang dia nilai sangat jenius. Dan dia pun baru mengetahui bahwa gelar doktor yang disematkan pada Shirley didapat dari gelarnya sebagai Master Psikologi, Master Musik, juga pengagum seni, liturgi. Semua orang berdecak kagum pada Shirley, tak terkecuali Tony. Shirley yang berkarisma sebagai musisi flamboyan sangat tidak senang dengan pergaulan Tony yang serampangan. Dia mendapati Tony sedang melakukan taruhan dengan teman sesama profesinya sebagai supir. Dia ingin Tony menjaga sikap selama Shirley pentas. Dia sangat memperhatikan penampilan Tony yang terlihat kotor agar bisa menyesuaikan dengan dirinya. Di sini kita akan menangkap bahwa meskipun Shirley berasal dari ras kulit hitam, tapi dia memiliki martabat yang cukup tinggi yang bisa mendapatkan penghormatan dari orang lain. Sedangkan Tony yang notabene dinilai orang bermartabat tampaknya menjalani hidup yang cukup serampangan. Perjalanan pun terus dilanjutkan. Sesuai pesan istrinya, Tony selalu mengirim Dolores sepucuk surat setiap singgah di sebuah kota. Tata bahasa yang ala kadarnya sudah cukup bagi Dolores untuk melampiaskan kerinduan pada suaminya. Di suatu perjalanan, Shirley mendapati kabar dari Oleg bahwa Tony memungut sebuah batu giok yang dijual di sebuah rest area. Shirley bersikeras untuk tidak melanjutkan perjalanan selama Tony tidak mengembalikan batu giok itu ke tempat asalnya. Sebegitunya Shirley menjaga dirinya dan lingkungan agar tetap bermartabat. Sebelum konser berlangsung, Tony harus memastikan setiap piano yang disiapkan harus sesuai dengan yang diminta Shirley dan sesuai dengan kontrak yang disetujui oleh promotor dan juga Shirley. Kali ini piano yang disiapkan tidak sesuai dengan yang diminta Shirley. Kali ini Tony mulai unjuk gigi dengan kemampuannya. Dia menampar salah satu panitia agar piano yang disiapkan sesuai dengan yang diminta oleh Shirley. Oleg dan George pun memandang Tony dengan cukup sinis sebelumnya. Setelah kejadian ini, mereka memandang Tony dengan penuh penghormatan. Shirley kembali menampilkan pentas terbaiknya dengan piano Steinway yang dia minta. Seiring perjalanan tur, Tony dan Shirley semakin dekat. Kini mereka tidak canggung lagi bertukar cerita tentang masalah pribadinya masing-masing. Shirley yang jenius, kaya, memiliki segalanya, namun ternyata dari dalam hatinya dia sangat merasa kesepian karena dia ditinggal oleh istrinya atas alasan pekerjaannya yang menuntut dia untuk pergi dalam waktu yang cukup lama, berbanding terbalik dengan Tony yang sangat kekurangan harta, namun dia memiliki keluarga besar yang cukup hangat yang siap menyambutnya kapanpun. Kini Shirley dan Tony telah sampai di daerah Kentucky. Tony memiliki selera makan yang cukup banyak. Sepanjang perjalanan, dia hampir tidak melewatkan untuk makan. Bahkan, Tony merayu Shirley untuk memakan ayam goreng langsung dengan tangannya tanpa harus memikirkan table manner yang selama ini dia lakukan saat makan. Terjadi pertukaran kultur di antara mereka. Mereka pun tertawa lepas. Namun, bukan Shirley namanya jika dia hidup tanpa aturan. Dia meminta Tony memungut sampah yang dia buang sembarangan. Kini mereka sampai di kota Louisville. Rupanya tempat mereka bermalam cukup unik. Motel Shirley bermalam lebih kumuh dari yang biasa dia tempati. Berbeda dengan Tony yang mendapatkan hotel yang sangat layak. Di kota ini, ternyata motel sederhana inilah yang hanya bisa menerima Shirley. Di sana, Shirley kurang bisa berbaur dengan warga lokal sehingga dia memutuskan untuk pergi ke sebuah klub. Namun di sana dia mendapatkan perlakuan yang cukup melecehkan dari warga kulit putih. Nyali George tidak cukup besar untuk menolong Shirley keluar dari sana. Ujung-ujungnya dia meminta tolong Tony untuk membereskannya.
Sangat mudah bagi Tony yang terbiasa dalam kondisi seperti ini. Tidak sia-sia Shirley merekrut Tony sebagai bodyguard. Kini Tony mulai simpati pada Shirley. Dia melarang Shirley pergi tanpa sepengetahuan Tony. Tur kembali berlanjut. Tiba-tiba mobil yang dikendarai Tony dan Shirley mogok. Tanpa sengaja mobil mereka terhenti di sebuah area perkebunan di mana orang kulit hitam menjadi buruh kasar. Para buruh di sana memandang Shirley penuh tanya dan keheranan. Bagaimana bisa orang kulit putih menjadi supir dan pelayan bagi orang kulit hitam? Sementara Shirley merasa asing sendiri dengan kaumnya sesama kulit hitam. Perjalanan mereka terhenti di suatu daerah sebelah utara Carolina. Kini, trio Don Shirley akan melanjutkan pertunjukan di sebuah rumah konglomerat di sana. Seperti biasa, trio Shirley kembali memukau tuan rumah dan para tamu undangannya. Namun sayang, perlakuan diskriminasi kembali diterima oleh Shirley. Saat dia akan menggunakan toilet, tuan rumah mempersilahkan Shirley di toilet khusus orang kulit hitam yang mana toilet itu tampak jauh dari layak. Tentu saja Shirley tersinggung atas perlakuan ini dan dia lebih memilih kembali ke hotel yang jaraknya cukup jauh hanya untuk pergi ke toilet. Terjadi perdebatan di antara Tony dan Shirley. Tony yang selalu memandang sebuah masalah dengan sepele berbeda dengan Shirley yang selalu memikirkan jalan keluar sebuah masalah dengan sedikit lebih bermartabat. Bahkan Oleg menjelaskan perjalanan tur ini adalah sebuah misi khusus yang ingin disampaikan oleh Shirley kepada dunia. Jika hanya sekedar uang dan ketenaran yang dia cari, dia bisa mendapatkannya dengan pentas di kota asalnya dengan penghasilan yang lebih besar 3 kali lipat ketimbang dengan tur panjang ini. Shirley ingin mengubah semua pandangan orang kulit putih bahwa orang kulit hitam memiliki kedudukan yang sama dengan orang kulit putih. Orang kulit hitam juga memiliki harga diri dan martabat yang sama yang harus dihormati oleh orang kulit putih. Dengan keterampilannya, juga karismanya, dia ingin dunia tahu bahwa orang kulit hitam perlu juga dihormati. Namun sayang, misi Shirley ini masih belum bisa dipahami oleh Tony. Perjalanan berlanjut. Di suatu pagi saat sarapan, Tony menulis surat untuk memberikan kabar pada Dolores. Terlihat berkali-kali Tony menulis ulang suratnya. Shirley yang tepat berada di depannya merasa risih dengan apa yang dilakukan Tony dengan suratnya. Dia pun membantu Tony untuk menuliskan surat untuk istrinya. Surat-surat untuk Dolores kini sangat romantis, penuh makna mendalam, jauh berbeda dengan surat yang ditulis Tony sendiri sebelumnya. Kini mereka tampak kompak dan akrab, saling mengisi kekurangan masing-masing. Tak hanya di situ, saat malam tiba masalah kembali menimpa Shirley. Kini dia ditahan oleh polisi setempat untuk sebuah masalah. Namun dengan keterampilan Tony, Shirley pun berhasil dibebaskan. Setelah Shirley bebas, bukan ucapan terima kasih yang didapat Tony. Shirley tidak terima atas perbuatan Tony yang menghalalkan segala cara agar Shirley dibebaskan. Mereka pun berselisih dengan argumennya masing-masing. Setibanya di hotel, mereka bertemu dengan teman lama Tony saat di New York. Mereka menyindir Tony yang mau-maunya bekerja pada orang kulit hitam. Salah satu di antara mereka malah menawarkan pekerjaan dengan upah berlipat-lipat dibanding gaji yang dia dapatkan saat ini. Terlihat mereka mengobrol menggunakan bahasa Itali, dengan harapan mereka bisa leluasa membicarakan Shirley di belakang mereka. Merasa tidak nyaman dengan Shirley, Tony pun menyudahi obrolan mereka dan langsung beranjak menyusul Shirley. Saat malam tiba, Tony pergi dari kamarnya untuk menemui teman-temannya yang ditemuinya siang tadi. Shirley memergoki Tony karena khawatir dia akan mengambil tawaran temannya. Rupa-rupanya Shirley mengerti obrolan Tony dan teman-temannya yang berbahasa Itali. Shirley pun akan menaikkan upah jika dia mau melanjutkan tur konser bersamanya. Namun, hal itu ditolak. Tony akan terus melanjutkan kontrak kerjanya bersama Shirley dengan upah yang sama dengan kontrak di awal. Sementara Tony pun membatalkan pertemuannya dengan teman-temannya dan lebih memilih mengobrol bertukar cerita dengan Shirley. Hubungan mereka pun semakin akrab. Hari demi hari terus berlalu, kini Tony semakin terbantu Shirley dalam berkirim surat dengan istrinya. Sampai-sampai keluarga ikut dibuat iri dengan surat dari Tony. Perjalanan tur terus berlanjut ke arah selatan. Suatu malam, kendaraan mereka diberhentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Di bawah hujan yang deras, Tony diinterogasi dengan identitasnya dan alasan kenapa dia membawa orang kulit hitam. Polisi itu juga sempat melontarkan pernyataan yang cukup rasis pada Tony yang menyebutnya sebagai ras setengah negro. Tentu saja hal itu membuat Tony tersinggung.
Dengan refleks, Tony menyerang polisi itu yang mengakibatkan dirinya dan Shirley harus dikurung di balik jeruji besi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Perlakuan rasis kembali diterima oleh Shirley. Berbeda dengan Tony yang ditahan karena perilaku kekerasan, Shirley ditahan hanya gara-gara dia berkulit hitam. Kini Shirley mencecar Tony dengan bertubi-tubi agar Tony mengerti bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Justru bagi Shirley, martabat dan sebuah kehormatanlah yang akan menolong mereka pada kondisi saat ini. Sesaat, Tony dibuat termenung dengan ucapan Shirley. Setelah Shirley mendapatkan haknya untuk menelpon, alih-alih menelpon pengacaranya, Shirley malah menelpon gubernur setempat untuk menjamin dirinya agar bisa terbebas dari tahanan polsek setempat. Hal ini membuat Tony dan para polisi heran, bagaimana bisa seseorang kulit hitam bisa memiliki hubungan yang cukup istimewa dengan gubernur. Polisi yang menahan mereka tentu saja menjadi kesal, karena Tony dan Shirley ini bisa bebas dari tahanan tanpa syarat. Mereka pun terbebas dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun di dalam mobil, keributan kembali terjadi di antara mereka. Shirley sangat kecewa dengan tingkah laku Tony yang temperamen, yang mudah terpancing amarah, dan banyak berperilaku kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Sementara Tony menimpalinya dengan alasan dia berperilaku keras tidak lain adalah demi melindungi Shirley. Tony pun mengatakan pada Shirley bahwa kehidupannya jauh berbeda dengan kehidupan Shirley yang serba nyaman. Untuk menghidupi keluarganya, bahkan dia harus rela menipu untuk mendapatkan pekerjaannya. Bahkan Tony mengatakan bahwa kehidupannya lebih gelap dari warna kulit Shirley. Namun kali ini Shirley meluapkan semua keresahan yang ada dalam batinnya yang selama ini dia sembunyikan. Dia memiliki segalanya, tapi sebenarnya sangat merasa kesepian. Dia dihargai di sebuah panggung. Namun saat turun dari panggung, dia kembali diperlakukan hina seperti orang kulit hitam lainnya. Dia berusaha berbaur dengan orang kulit hitam, namun dia malah ditolak karena mereka menganggap Shirley berbeda dengan orang kulit hitam kebanyakan. Membuat Tony menyesal dengan perbuatannya selama ini, dan kini dia semakin bersimpati pada Shirley. Birmingham adalah tempat terakhir tujuan mereka. Di sana mereka disambut dengan sangat hangat. Namun seperti biasa, orang kulit hitam tentu diperlakukan secara berbeda. Alih-alih mendapatkan tempat yang layak sebelum memulai konser, Shirley mendapat gudang yang cukup sempit dan jauh dari layak untuk seorang maestro yang skillnya cukup diacungi jempol. Namun Shirley yang sudah terbiasa diperlakukan seperti itu dengan santai menerimanya. Kini, Tony, Oleg, dan George menunggu Shirley di restoran hotel untuk makan bersama. Perlakuan diskriminasi kembali terjadi pada Shirley. Ternyata tempat ini adalah restoran khusus untuk orang kulit putih. Manajer hotel pun menawarkan berbagai alternatif agar Shirley bisa makan di tempat khusus yang disiapkan. Namun bagi Shirley, ini adalah perjalanan untuk mengkampanyekan persamaan hak. Dia ingin makan di tempat yang sama dengan tempat orang kulit putih makan. Sampai pada Shirley mengancam untuk membatalkan konsernya malam ini jika dia tidak bisa makan di restoran tempat di mana dia akan tampil. Manajer pun kewalahan dan mencoba menyogok Tony untuk memberikan pengertian pada Shirley agar dia bersedia untuk melanjutkan konsernya dan bisa makan di gudang. Tony hampir saja menyerang sang manajer. Namun hal itu ditahan oleh Shirley dan mengajak Tony untuk segera pergi dari tempat itu. Demi harga dirinya, Shirley pun keluar dari restoran dan memilih mencari restoran lain yang bisa menerima keberadaannya. Dengan didampingi Tony, mereka sampai di sebuah kafe yang tampak diisi sepenuhnya oleh orang kulit hitam. Kedatangan mereka sangat menarik perhatian para tamu di sana. Namun, tidak lama setelah mereka makan, Tony menggoda Shirley untuk unjuk gigi dengan piano yang ada di panggung, membuat semua orang bersorak bergemuruh memberikan tepuk tangan pada Shirley, dan kini Shirley sangat merasa diterima di tengah-tengah kaumnya. Perjalanan tur pun kini telah usai. Sesuai permintaan Tony di awal tur, dia ingin pulang ke kampung halamannya di New York lebih awal agar bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga besarnya. Shirley mengajak Tony untuk bergegas pulang malam ini. Perjalanan jauh pun mereka tempuh tanpa henti. Siang malam, Tony terus memacu kendaraannya. Hingga pada sebuah daerah mereka kembali diberhentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Namun kali ini bukan peristiwa menyebalkan yang pernah terjadi pada mereka sebelumnya. Polisi itu memberitahukan bahwa kendaraan mereka pecah ban. Dengan tenang, polisi itu membantu Tony yang sedang mengganti ban. Pada akhirnya mereka pun bertemu dengan orang yang bisa menghargai perbedaan di antara mereka. Perjalanan pun kembali diteruskan. Tony yang mulai kelelahan dan salju yang turun membuat Tony harus mencari pemberhentian terdekat.
Namun, jika mereka harus berhenti, maka mereka akan melewatkan momen Natal bersama keluarga. Sementara di rumah Tony, Dolores sedang bergegas menyiapkan hidangan untuk disantap bersama keluarga. Dia berharap agar Tony bisa pulang tepat waktu sebelum Natal tiba. Alih-alih mendapatkan penginapan, rupanya kali ini Shirley yang mengendari mobilnya agar bisa terus berjalan mengantar mereka pulang. Dia biarkan Tony yang kelelahan tidur di belakang mobil dan mengantarkannya tepat di depan rumah Tony. Tentu saja Tony terkejut saat mengetahui dia telah terbangun di depan rumahnya. Dia pun mengajak Shirley untuk mampir dan mengundangnya untuk makan malam dan merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga besar Tony. Namun, dengan halus, Shirley menolaknya dan kembali melanjutkan perjalanannya untuk kembali pulang menuju apartemennya. Kepulangan Tony disambut meriah oleh keluarga besar dan istrinya. Sementara Shirley di tengah istananya, dia tampak sendirian dan kesepian. Tampak dia memegang giok yang dulu sempat dicuri oleh Tony, membuatnya kembali teringat dengan kenangan bersama Tony selama perjalanan tur selama 2 bulan. Hal sama pun terjadi pada Tony yang tampak menjadi pendiam. Tony yang dikenal sentimen terhadap orang kulit hitam, justru kini dia tidak terima jika Shirley dipanggil negro oleh saudara-saudaranya. Semua keluarganya merasakan keanehan pada Tony, namun mereka tetap bisa menerimanya. Tidak lama pintu rumah pun diketuk. Ternyata itu adalah Charlie, tetangga rumah mereka. Saat Tony akan menutupnya, rupanya di balik pintu, Shirley telah berdiri tegak dengan champagne di tangannya, menandakan dia akan ikut bergabung merayakan Natal bersama-sama. 2 bulan mereka berpetualang dengan berbagai macam masalah yang mereka hadapi, menimbulkan simpati pada hati mereka masing-masing. Terlihat senyuman di antara keduanya dan mereka pun saling berpelukan. Keluarga Tony sempat tidak percaya dengan sikap Tony. Namun pada akhirnya mereka menyambut Shirley dengan hangat, terutama Dolores yang sangat berterima kasih karena telah membantu Tony menuliskan surat untuknya. Dan film pun berakhir. Film yang diilhami dari kisah nyata ini cukup mengambil hati perhatian saya. Premis yang disajikan sangat menyentuh dan pesan yang disampaikan begitu mendalam, menjadikan film ini pantas untuk mendapatkan penghargaan Piala Oscar pada tahun 2019. Selain mendapatkan banyak prestasi, film yang diperankan oleh Viggo Mortensen dan digarap oleh Peter Farrelly ini juga kontroversi karena mengangkat tema rasisme yang terjadi di Amerika pada saat itu yang cukup membahayakan bagi warga kulit hitam, sehingga muncullah buku Green Book sebagai panduan tempat-tempat aman yang bisa dikunjungi oleh warga kulit hitam. Dan faktanya, sempat terjadi penolakan dari keluarga Don Shirley saat film ini akan ditayangkan. Keluarga Shirley menganggap bahwa hubungan antara Shirley dan Tony adalah hubungan antara majikan dan sopir. Namun hal ini langsung terbantahkan dengan munculnya sebuah rekaman Shirley yang menyatakan bahwa dirinya dan Tony bersahabat baik. Bahkan persahabatan mereka telah terjalin selama kurang lebih 50 tahun. Ditambah lagi, Mahershala Ali yang memerankan peran Don Shirley begitu anggun dan berwibawa, mengganjar dia sebuah penghargaan sebagai Best Supporting Actor. Jangan lupa subscribe.